Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nislina Afifah Yuliani dengan NIM 201910501024 dan teman saya Naswa Isa Fadila dengan NIM 201910501068. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi Islam, dan ekonomi kreatif. Yuk disimak videonya ya. Ekonomi kapitalis. Apa sih ekonomi kapitalis itu? Ekonomi kapitalis yaitu suatu sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya masing-masing sesuai yang mereka inginkan tanpa campur tangan dari pemerintah. Beberapa tokoh juga mendefinisikan bahwa sistem ekonomi kapitalis yaitu sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Tokoh yang mengemukakan sistem ini yaitu Adam Smith. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar, maka pasar harus memiliki kebebasan dari intervensi pemerintah. Hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Adam Smith menjadi terkenal bukan hanya karena keorisinalan pandangannya, tetapi juga penghargaan yang dia dapat. Ciri-ciri ekonomi kapitalis. 1. Pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. 2. Individu bebas memilih pekerjaan atau usahanya sendiri. 3. Pemilikan alat-alat produksi oleh individu. 4. Pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi kapitalis. Kelebihan ekonomi kapitalis. 1. Tingginya keinginan untuk menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. 2. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. 3. Tindakannya selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi, sehingga efisiensi dan efektivitasnya tinggi. Sedangkan kelemahan dari ekonomi kapitalis yaitu 1. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah semakin besar. 2. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. 3. Perekonomian mudah terguncang ketidakstabilan. Ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu konsep dalam era ekonomi baru yang memanfaatkan ide dan pengetahuan yang ada pada sumber daya manusianya sebagai salah satu faktor produksi yang utama. Konsep yang ada pada ekonomi kreatif ini biasanya didukung dan berhubungan dengan sebuah industri kreatif. Seiring dengan perkembangan zaman, kini ekonomi kreatif menjadi hal penting yang dapat memperbaiki perekonomian warganya. Tokoh yang mengemukakan sistem ekonomi kreatif yaitu John Hoskin. Dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, John Hawkins pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif. John Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea. Dia juga menjelaskan bahwa ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan negara. Creative economy, I always use the word economy, not industry, because it's about producing and it's about selling. Ciri-ciri ekonomi kreatif. 1. Pengembangannya bersifat terbuka dan tidak terbatas. 2. Membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak. 3. Produk yang dihasilkan memiliki siklus hidup yang singkat, beraneka ragam, mudah ditiru, dan dapat diperjualbelikan dengan margin keuntungan yang tinggi. Dan yang keempat, persaingan dalam industri kreatif sangatlah ketat.
Kelebihan. 1. Sebagai wadah dalam mengembangkan ide-ide kreatif yang dimiliki untuk dijadikan sebuah bisnis atau usaha. 2. Dengan adanya ekonomi kreatif, masyarakat dapat membuka lapangan kerja baru. Ketiga, memberikan kontribusi ekonomi secara umum. Dan kelemahan ekonomi kreatif yang pertama, keterbatasan sumber modal, baik itu dari segi uang maupun SDM, merupakan kendala yang pertama. Kedua, berbelitnya sistem perizinan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, penetapan pajak yang tidak sedikit. Ekonomi Islam. Menurut ahli ekonomi M.A. Manan, di dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam, mengatakan bahwa arti dari ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Semua permasalahan dan kegiatan ekonominya diatasi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tokoh-tokoh ekonomi Islam diantaranya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas. Tokoh ekonomi Islam ini juga telah membahas beberapa tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian, di mana dapat saja berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya demand side economics, khususnya dalam pengeluaran pemerintah, sebagaimana pandangan Keynesian untuk mencegah kemerosotan bisnis dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Tokoh selanjutnya yaitu Abu Yusuf. Pada teori ekonomi Islam, Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Abu Yusuf juga membahas tentang teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlunya sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Ciri-ciri ekonomi Islam. 1. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Sang Maha Segalanya. 2. Adanya konsep halal dan haram, di mana pada semua produk atau barang dan jasa. 3. Adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. 4. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman. Kelebihan ekonomi Islam. 1. Menjunjung tinggi kebebasan individu. 2. Mengakui hak individu terhadap harta. 3. Jaminan sosial. 4. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahan ekonomi Islam. 1. Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. 2. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal dibandingkan dengan ekonomi Islam. 3. Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. 4. Kurangnya pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara dan pemerintah. Ciri-ciri ekonomi sosialis. 1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 3. Dalam hal harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Dan keempat, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
Kelebihan ekonomi sosialis. 1. Pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan. Ketiga, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Kelemahan dari sistem ekonomi sosialis yaitu 1. Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Kedua, segala suatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah, sifatnya paternalisme. Ketiga, hak milik pribadi tidak diakui. Berikut adalah perbedaan dari konsep ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi Islam, dan ekonomi kreatif. Sekian penjelasan dari kami mengenai perbedaan konsep ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis, ekonomi Islam, dan ekonomi kreatif. Terima kasih sudah menonton.